Ku pandang-pandang audisi aksi sudah datang. Itu tandanya Ramadan hampir tiba. Perkenalkan saya Akmila, berasal dari Pemalang. Bersemangat ikut aksi Indosiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yusrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Wa bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dewan juri yang terhormat dan sahabat aksi yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Awalan, nashkurullah ta'ala alladzi qad a'dayna ni'aman katsiratan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan. Sehingga pada hari ini kita masih bisa beribadah kepadanya. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang baik tutur katanya, Nabi yang baik perilakunya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat aksi, pernahkah kita bertanya mengapa generasi-generasi di zaman sekarang, khususnya Gen Z, mereka mengalami stres? Mereka merasa bahwasanya mempunyai beban yang begitu berat. Mereka merasa mempunyai masalah-masalah yang begitu besar. Ada beberapa faktor yang mungkin menjadikan Gen Z di zaman sekarang ini banyak mengalami stres. Seperti halnya yang dilantunkan oleh Bapak Haji Rhoma Irama dalam syairnya, dalam lagunya yang berjudul Stres. Dan kemajuan zaman semakin pesat, akhirnya kebutuhan semakin meningkat. Bukan hanya persoalan kehidupan, bukan hanya persoalan keuangan. Terlalu sibuk kerja bisa bikin stres, nganggur terlalu lama juga bisa stres, kekasih main gila bisa stres, kenakalan remaja juga bisa stres. Lalu sahabat aksi, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari stres? Yang utama adalah kita harus banyak-banyak bersyukur. Selain bersyukur, kita harus banyak-banyak bersabar. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersyukur kepada Allah? Yang pertama, kita harus banyak-banyak mengucapkan kalimat hamdalah. Kalimat nopo? Kalimat hamdalah, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Mau makan, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Habis ngaji, alhamdulillah. Ketika kita banyak-banyak mengucapkan syukur alhamdulillah, maka hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi nyaman, pikiran kita akan lebih tenang lagi. Lalu sahabat aksi, yang kedua, kita harus banyak-banyak bersedekah. Karena Allah memerintahkan kita untuk menyisihkan hartanya kita untuk disedekahkan kepada orang-orang yang kurang mampu.
Seperti halnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah bersabda, al-yadul ulya khairum minayadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta. Lalu sahabat aksi yang ketiga, harus bisa melakukan sesuatu tidak dengan berlebihan, tidak juga dengan kikir atau pelit. Seperti halnya yang sudah difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut bahasanya Allah memerintahkan kita ketika kita hendak membelanjakan harta tidak boleh terlalu berlebihan, tidak juga diperkenankan untuk terlalu kikir atau pelit. Ketika kita hendak membelanjakan harta, ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu harus seimbang, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga terlalu kikir. Lalu yang keempat, apa yang harus kita lakukan supaya kita banyak-banyak bersyukur? Kita harus menerima apa adanya yang sudah diberikan oleh Allah. Kita harus punya sifat qanaah, kita harus mempunyai jiwa qanaah, di mana kita harus menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kita kira baik itu justru tidak baik dari Allah. Dan sebaliknya apa yang kita kira itu buruk bisa jadi itu yang terbaik dari Allah. Maka dari itu sahabat aksi, marilah kita banyak-banyak bersyukur, kita banyak-banyak bersabar dalam menghadapi masalah di generasi yang sekarang. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Haji Roma Irama tadi melalui lagunya yang berjudul Stres di berikut ini. Lapangkan dada, benahi masalah, kepada Tuhan panjatkanlah doa, tawakal dan sabarlah. Stres obatnya iman dan takwa, serta mensyukuri apa adanya. Pasti tak akan stres. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama membangun generasi yang kuat, generasi yang hebat, generasi yang bermartabat untuk Indonesia lebih kuat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungzur ma qala wala tangzur man qala. Matur suwun.